Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Alia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang ragam adat budaya lokal Provinsi Lampung. Simak video ini baik-baik ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, berikut adalah 5 fakta menarik tentang Menara Siger sebagai ikon Provinsi Lampung. Menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauni, Anda akan disuguhi pemandangan cantik berupa hamparan luas lautan yang membiru. Pemandangan akan kian elok jika Anda berlayar pada sore hari. Beberapa saat sebelum kapal hendak tiba menatap daratan Pulau Sumatera, penampakan Menara Siger menjadi pemandangan yang khas. Inilah ikon yang menjadi penanda bahwa Pulau Sumatera sebentar lagi akan Anda capai. Jika selama ini Anda terpesona dengan bangunan seperti mahkota berwarna kuning merah tersebut, berikut adalah beberapa fakta menarik tentang Menara Siger. Fakta yang pertama, memiliki ketinggian 32 meter. Bangunan Menara Siger menjulang setinggi 32 meter di atas ketinggian Bukit Gamping yang menjulang setinggi 110 meter di atas permukaan laut. Bangunannya yang memang tinggi dan berlokasi di tempat yang tinggi, tak mengherankan jika Menara Siger terlihat jelas dari Pelabuhan Bakauni. Fakta yang kedua, bangunan tahan gempa. Menara Siger digagas oleh Gubernur Lampung Sahrudin ZP dengan bantuan arsitek insinyur Ansori Jausal MT. Dengan teknik pembangunan menggunakan sistem veresmen, bangunan ini diyakini tahan terpaan angin dan guncangan gempa. Pengembangan mahkota Siger tidak menggunakan semen curah-cor untuk mengurangi beban. Namun, dengan jaringan kawat menyerupai jaringan laba-laba yang akan tetap kuat sebagai struktur bangunannya. Fakta yang ketiga, titik nol Sumatera. Jika Anda berjalan ke bawah dengan menuruni tangga Menara Siger, Anda akan menemukan Tugu 0 km Sumatera. Dari tempat ini, Anda juga bisa tahu informasi seputar jarak, seperti jarak Bakauni Banda Aceh mencapai 2.652 km. Fakta yang keempat, bangunan dengan berbagai makna. Sesuai dengan namanya, menara dengan warna dominasi kuning dan merah ini memiliki bentuk menyerupai Siger, yaitu mahkota adat pengantin wanita di Lampung. Mirip dengan yang ada di Tanah Minang, di mana disebut dengan nama Suntiang. Perbedaannya, Siger memiliki jumlah tanduk atau pucuk kecil sebanyak 7 buah. Menurut folklore setempat, 7 pucuk di mahkotanya berasal dari 7 gunung di Lampung yang menjadi tempat asal-usul leluhur atau nenek moyang masyarakat Lampung. Lokasi awal itu yang membuat masyarakatnya membentuk kelompok masing-masing. Ada pula yang mengasumsikan asal-usul mahkota Siger dikaitkan dengan Balaputra Dewa, raja sekala yang disebut Selopun, yaitu sebuah daerah di Lampung yang menjadi rumah situs batu brak bekas pemukiman dari batu. Balaputra Dewa membuat Siger sebagai miniatur Borobudur untuk istrinya Pramodia Wardani, Putri Samaratungga. Fakta yang terakhir yaitu wisata Lampung yang paling dekat. Apabila Anda datang ke Lampung dengan kapal dan hanya memiliki waktu sebentar berada di sana, maka mengunjungi Menara Siger adalah pilihan yang tepat. Lokasi Menara Siger tidak terlalu jauh dari Pelabuhan Bakauni. Untuk menuju ke sana, Anda bisa berjalan kaki sekitar setengah jam atau menggunakan jasa ojek motor. Jadi, itulah rangkuman beberapa fakta menarik terkait tentang Menara Siger sebagai ikon Provinsi Lampung. Baiklah, kita langsung saja masuk ke pembahasan aneka ragam budaya lokal yang ada di Provinsi Lampung ya teman-teman. Lampung adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya yang luar biasa. Dikenal sebagai gerbang utama Pulau Sumatera
Corak budaya Lampung memiliki keunikan dan keindahan tersendiri. Mau tahu lebih jauh tentang kebudayaannya? Mari simak pembahasan berikut ini ya. Sebelum itu, tahukah kalian bahwa ibu kota provinsi Lampung adalah Bandar Lampung? Lampung mempunyai tarian khas tradisional, yaitu salah satunya adalah tari Sigah Pungutan. Tari Sigah Pungutan adalah salah satu tari khas daerah Lampung yang telah diresmikan sebagai tarian Lampung dalam penyambutan tamu penting. Tarian ini dipentaskan dalam setiap pembukaan acara baik formal maupun non-formal. Tari Sigah Pungutan memiliki keunikan tersendiri yang terdapat pada gerak, iringan, tata rias, dan busana. Selain daripada tariannya, Lampung juga terkenal dengan makanan khasnya, yaitu seruit. Seruit adalah makanan khas Provinsi Lampung, yaitu yang dicampur dengan masakan ikan yang digoreng atau disayur atau bisa juga dibakar. Kemudian dicampur sambal terasi dan tempoyak. Tempoyak adalah makanan yang merupakan hasil fermentasi dari buah durian atau mangga. Kemudian, Lampung juga mempunyai Taman Wisata Nasional Waikambas yang sudah terkenal di mana-mana loh teman-teman. Taman Wisata Nasional Waikambas adalah Taman Nasional Perlindungan Gajah yang terletak di daerah Lampung, tepatnya di Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Lampung juga memiliki pakaian adat, yang dimana pakaian adat Lampung ini terbagi menjadi dua macam loh teman-teman. Yang pertama ada pakaian adat Lampung Saibatin. Pakaian adat Lampung Saibatin dapat diartikan sebagai satu penguasa atau raja. Masyarakat adatnya tinggal di daerah pesisir seperti Jabung, Wai Jepara, Padang Cermin, Cukuh Bala, Talang Padang, Kota Agung, Pesisir Krui, Liwa, dan lain sebagainya. Baju adat Lampung Saibatin memiliki ciri khas warna yakni merah menyala. Pengantin pria Saibatin menggunakan tutup kepala dengan ikat buku atau kikat. Bajunya yang berwarna putih dengan lengan panjang yang ditutup jas. Sedangkan pengantin wanita memakai baju kawai maju yang terbuat dari bahan bludru bermotif bunga. Beberapa aksesoris leher atau lengan yang digunakan seperti kakalah, bangkang atau buah jukun, papan jajar atau bulan tananggal. Yang kedua, ada pakaian adat Lampung Pepadun. Makna pepadun yaitu adalah bangku tahta atau bisa dibilang kepenyimbangan adat yang terbuat dari bahan kayu berkaki empat dan memiliki ukiran. Masyarakat adat Pepadun yakni Abung, Pubian, Menggala, dan Buai Lima tinggal di daerah pedalaman Lampung. Wilayah kediamannya seperti di Lampung Tengah, Lampung Utara, Wai Kanan, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, sebagian Pesawaran, Pringsewu, dan Mesuji. Baju adat Pepadun memiliki ciri khas warna putih yang berarti tempat duduk penobatan penguasa. Lalu yang terakhir ada rumah adat. Rumah adat atau dalam bahasa Lampungnya biasa disebut dengan nuo adat terbagi menjadi 4. Yang pertama ada nuo sesat. Nuo sesat yaitu rumah adat Lampung, yang mana kata nuo sesat diambil dari penggunaan kata nuo memiliki arti rumah, sedangkan kata sesat diambil dari arti adat. Bentuk rumah adat punya ciri khas dari rumah yang menyerupai jenis panggung. Dilihat dari bentuk rumahnya yang sedikit tinggi, terkadang pula tidak memiliki ruang yang kosong pada bagian bawahannya. Kemudian ada rumah adat Nuo Balak. Jenis rumah ini berasal dari masyarakat Pepadun, yang mana nama Pepadun sendiri memiliki arti bangku atau sebuah singgasana untuk simbol sosial tertentu dalam sebuah keluarga. Jenis rumah ini sering disebut balai keratun. Rumah ini diperuntukkan untuk ditinggal oleh orang yang memiliki kedudukan sebagai kepala adat atau bisa disebut dengan penyeimbang adat. Berikutnya ada rumah adat Nuo Lamban Balak. Dari suku etnis Saibatin
yang mana merupakan suku asli dari Provinsi Lampung. Umumnya, suku ini mendiami pesisir Provinsi Lampung yang membentang dari selatan barat hingga timur provinsi ini. Jenis rumahnya sendiri masih sama dengan rumah Nuo Balak. Dilihat dari bentuk atap yang mana masih sama-sama punya bentuk yang mirip panggung. Selain dari beberapa rumah adat yang tadi dibahas, ada juga rumah adat Nuo Luni. Rumah adat Nuo Luni dan Nuo Balak masih memiliki karakter jenis rumah yang sama. Simpelnya, jika rumah Nuo Balak digunakan hanya untuk tetua adat dari masyarakat Lampung, berbeda dengan jenis rumah Nuo Luni, yang mana hanya digunakan untuk masyarakat biasa. Dari bentuk bangunan antara Nuo Balak dan Nuo Luni sendiri masih memiliki kemiripan. Yang membedakan adalah jenis Nuo Luni memiliki ukuran yang lebih kecil. Selain itu, jenis ini juga tidak memiliki beranda pada pengalikasiannya. Lalu yang terakhir ada rumah adat Nuo Lamban Pesagi. Jenis rumah ini berasal dari Provinsi Lampung bagian barat, lebih tepatnya di daerah Liwa, yang menjadi ibu kota Kabupaten Lampung Barat saat ini. Dilihat dari bangunan fisik, hampir seluruhnya dibuat menggunakan material kayu pada pengaplikasiannya. Baik dari segi tiang penyangga bagian bawah, dinding, lantai, hingga pintu yang dipakai. Untuk area bagian atas, penggunaan atap biasanya menggunakan ijuk yang disusun hingga menutup keseluruhan bagian atap. Nah, itu dia pembahasannya teman-teman. Oh iya, teman-teman, terlepas dari zaman yang semakin modern, bukan berarti kita bisa melupakan budaya-budaya adat istiadat yang ada di daerah masing-masing. Kita sebagai anak bangsa juga wajib menjaga, melindungi, dan melestarikan budaya Nusantara yang ada. Cukup sekian pembahasan kali ini tentang aneka ragam budaya lokal Provinsi Lampung. Semoga video pembahasan tentang kebudayaan Lampung ini bisa membantu dan menambah wawasan teman-teman terkait tentang kebudayaan lokal khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam video ini, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.